A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Dan karena nikmat serta rahmat dari Allah, kembali kita diperjumpakan Allah di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah ya, kita akan sama-sama ya kembali ya, menelusuri, mempelajari ya, atau mengulik-ngulik ya kehidupan kita atau kehidupan orang-orang sebelum kita, untuk kita ambil hikmahnya ya, dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia nanti ketika berjumpa dengan Allah ya, di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat satu tema, yaitu manajemen ya, waktu saat berada di rumah. Ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya, seorang mukmin itu ya, kalau kita baca apa yang telah ditetapkan di dalam syariat ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Ya, kalau kita baca ya perintah-perintah Allah gitu kan, kita baca hukum-hukum fikihnya, pelaksanaannya gitu kan. Misalnya sholat gitu kan. Ya, sholat ditetapkan 5 kali dalam satu hari yang wajib gitu ya. Kemudian dalam sholat juga ada aturan-aturannya gitu kan. Nah itu semua ya sahabat iDream yang dirahmati Allah sebetulnya mengajarkan kita ya, seorang muslim, seorang mukmin agar kemudian tertib ya, tertib di dalam menjalani kehidupan ya. Di dalam perintah ibadah itu adalah pembiasaan untuk berdisiplin ya, itu kan, sehingga kemudian orang yang beriman, orang mukmin ya, lebih-lebih lagi kita sebut sebagai mukmin yang tangguh adalah mereka yang kemudian memahami bagaimana memanage ya, atau mengatur, mengurus ya, rutinitas kehidupannya sehari-hari dalam segala aspek. Apakah dia sebagai seorang kepala rumah tangga, apakah dia sebagai seorang hamba di hadapan zat yang menciptakannya itu Allah, apakah dia sebagai seorang pekerja, apakah dia seorang atasan, apakah dia seorang anak, kerabat ya. Di posisi apapun seorang mukmin itu ya, maka dia adalah pribadi yang betul-betul kehidupannya termanage. Ya, kalau kita perhatikan ya begitu. Ya. Ya, segala perintah dan larangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebetulnya bagian dari membentuk ya, kemampuan kita untuk memanage ya, kehidupan kita. Finansial misalnya ya, Allah tetapkan ya, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba itu ya. Allah larang praktik penipuan ya, itu supaya kita kemudian ya, bisa mengatur dengan baik ya, manajemen agar kita mampu memanage ya, keuangan ya, atau finansial ya, atau pengelolaan keuangan kita. Dan kalau ya hukumnya ya, orang yang bisa ya memahami dan bisa menjalankan ya manajemen, menerapkan manajemen yang baik dalam segala aspek kehidupannya, maka dia akan berada dalam kebaikan ya.
Kalau bicara pekerjaan dia sukses gitu kan. Orang yang bisa memanage kehidupannya dengan baik ya sebagai bawahan misalnya di kantor, maka insya Allah ya itu akan menjadi titian karir gitu ya. Karir nanti melesat karena orang senang gitu kan, atasannya senang, dia bagus kalau ada apa-apa dipercayakan kepada dia, sehingga kemudian pengalamannya terbentuk ya, kualitas kerjanya semakin terbentuk ya, mudah bagi dia untuk kemudian naik jabatan. Artinya orang yang bisa memanage kehidupannya dengan baik maka dia akan menjadi orang yang sukses. Nah kan konsepnya gitu, makanya ketika berbicara seruan azan ya ada kalimat hayya 'alal falah ya. Marilah kita menuju kesuksesan ya, karena di dalam salat berjamaah ya, di dalam salat itu sendiri kemudian dilakukan secara berjamaah itu ada pembiasaan-pembiasaan yang kemudian melatih seorang muslim untuk bisa hidup tertib ya. Salat berjamaah kan harus tertib ya. Nggak bisa seenaknya ya. Ya, harus mengikuti imam ya. Imam takbir baru kita takbir gitu kan. Kemudian shaf harus rapat gitu ya. Ya, nggak boleh lain sendiri gitu ya. Orang saf di depan dia sendirian nggak bisa gitu ya. Ikut saf lah gitu kan. Nggak boleh buat sholat berjamaah dua dalam bersamaan dalam satu tempat ya. Itu nggak boleh. Jadi aturan-aturan itu kemudian insya Allah ya sahabat iDream akan membuat kita semakin terbiasa untuk memanage, menata kehidupan kita dengan baik. Termasuklah kemudian ya, kalau kita perhatikan ya, kehidupan Rasulullah SAW, beliau ketika berada di rumah ya, aktivitasnya, rutinitasnya termanage dengan baik ya, termanage dengan baik begitu kan, sehingga kemudian ya, tidak ada yang anggota keluarga yang merasa dikecewakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berada di rumah. Nah, jadi ketika di rumah ya, Rasulullah SAW itu tidak diam, walaupun itu katakanlah mungkin kalau kita hari libur gitu ya, Rasulullah tidak kemudian diam bersantai-santai. Nah, hal itu sebagaimana disebutkan oleh Sayyidah Aisyah ya, radhiyallahu anha, yang diriwayatkan dari Al-Aswad ya, ini ada dalam hadisnya Imam Bukhari ya, di mana ya Sayyidah Aisyah ya, dikatakan di dalam hadis ini Anil Aswad ya, dari Aswad qala sa'altu Aisyata ya. Aswad ya berkata sa'altu Aisyata ya, aku bertanya kepada Aisyah ya, Ummul Mukminin ya, istri Rasulullah SAW yang paling muda, yang paling cerdas, yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran Sayyidah Aisyah ya, maka Nabi ya. Jadi dia bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebagai istrinya, Nabi itu kayak gimana sih? Ya, makanan Nabi SAW yasna'u fi ahlihi ya, bagaimana sih ya Rasulullah SAW ya, Nabi Muhammad SAW ini ketika berada di rumahnya bersama dengan keluarganya. Ya Rasulullah itu kan kalau kumpul sama keluarga tuh kayak gimana sih di rumah, kan begitu pertanyaannya. Qalat, lalu kemudian Sayyidah Aisyah berkata, kana fi min hati ahli ya. Ya sama seperti kalian pada umumnya ya, ketika berada di tengah-tengah keluarga kalian ya, bahwa dia ya, disebutkan sini fi min hati ahli, beliau senantiasa membantu ya, pekerjaan keluarganya di rumah ya. Kalau sekarang ya, kalau kita tarik zaman sekarang ya kan ada banyak itu pekerjaan rumahnya, ada beberes, ada mungkin bebersih ya, ada juga mungkin menyiapkan makan dan sebagainya. Kalau ada anak, mungkin anak juga diajak main ya, minta diajak main, atau dia ada PR kita bantu ngerjain PR. Itu kan bagian dari kesibukan seseorang berada di rumah, kepala keluarga berada di rumah. Nah Rasulullah ya begitu ya. Kalau istrinya ada pekerjaan ya, pekerjaan rumah, maka beliau bantu pekerjaan rumah istri beliau ya. Kalau ada putra putrinya di situ, maka beliau akan menemaninya ya, memenuhi hajatnya. Makanya ya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain begitu dekat dengan Rasulullah SAW sampai ya, pernah ketika ya Rasulullah salat ya berjamaah ya,
cucunya menunggangi beliau gitu kan. Sampai sahabat bingung kok ini sujud lama gitu kan, rupanya Sayyidah salah seorang cucu Rasulullah ya sedang berada di punggung Rasulullah. Rasulullah tidak mau mengganggu ya. Dibiarkan sampai puas, begitu puas baru kemudian bangun dari sujud. Ini menggambarkan bagaimana ya Rasulullah menjadi pribadi yang begitu dicintai, disukai ya, keberadaannya saat di rumah. Nah, ya, jadi bukan pribadi yang kemudian nggak mau tahu, cuek dan acuh ya tentang hal-hal yang ada di rumah. Ya, fa idza hadaratis shalah, ya, kalau kemudian datang waktu salat, ya qama ila shalah, ya Rasulullah kemudian pergi salat. Ya. Ya, kalau pagi di rumah nih habis subuh ya di rumah, ya semualah dibantu apa semua. Nanti begitu azan zuhur berkumandang ya langsung masjid, pulang lagi ke rumah ya biasa lagi ya aktivitas dengan keluarga. Nanti datang waktu asar ya sholat ke masjid lagi ya. Jadi itu gambaran ya kehidupan Rasulullah SAW ya, tentu itu ada hikmah yang besar yang harus kita ambil gitu kan. Bahwa ketika kita berada di rumah ya jangan sampai kemudian ya, seisi rumah ya merasa terganggu ya oleh keberadaan kita dan merasa tidak terbantu oleh kehadiran kita. Dan lebih dari itu ketika seorang mukmin ya tidak mampu ya memanage ya kehidupannya saat berada di dalam rumah ya untuk mencari keridhaan Allah, bahkan nauzubillah ya rumah menjadi tempat dan sarang bagi dia untuk melakukan ya, kemaksiatan ya, melakukan dosa ya dosa-dosa besar begitu, maka siap-siaplah nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita di rumah itu juga. Berapa banyak ya rumah-rumah ya yang kemudian menjadi tempat ya tempat kematian yang mengerikan ya, tempat azabnya Allah Subhanahu wa taala turun. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah apa ini? Ini surah An-Nahl ya, surah yang ke-16 ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad baqara alladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Ya. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya ya. Ya artinya ya, betul-betul berani ya menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, min qablihim, sebelum kita dulu gitu kan. Maka kemudian apa? Fa'atallahu bunyanahum, maka kemudian Allah menghancurkan ya, mendatangkan azab ya, ke rumah-rumah mereka ya. Minal qawaid, bahkan ya, kehancuran itu mulai dari pondasinya. Fa kharra 'alaihimus saqfu ya, min fawqihim wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Lalu kemudian atapnya jatuh menimpa mereka dari atas, dan azab itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Sebetulnya kalau kita bicara hakikat dari ayat ini ya simpelnya ya Allah yang menggambarkan bahwa rumah-rumah yang dijadikan sebagai sarang makar ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah itu juga kemudian akan dijadikan Allah sebagai tempat ya, untuk pelakunya yang merasakan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah ya kita perhatikan. Kalau cerita orang dulu ya di dalam beberapa ayat Allah ulang-ulang ya. Allah menyebutkan maka mereka menjadi mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ya, kaum Nabi Lut ya, diazab di rumah. Ya, kaum Nabi Saleh juga sama ya. Banyak yang kemudian mati bergelimpangan di dalam rumah mereka. Maka tentu dari sini ya kita tidak ingin ya bahwa rumah yang kita tinggali, rumah yang kita tempati ya, menjadi ya sumber azab ya, menjadi lahan ya yang kemudian menyiksa kita ya, mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak ingin rumah kita ini menjadi neraka bagi kita. Ya, justru yang kita harapkan baiti jannati, ya, rumahku seperti surga. Nah,
Oleh karena itu kemudian yang harus kita ingat adalah ya dalam konteks manajemen waktu saat berada di rumah, jangan kita gunakan ya, momen-momen ya keberadaan kita di dalam rumah ini sebagai momen saat untuk melakukan makar ya, tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, konsep utamanya. Jangan sampai kemudian rumah ya menjadi sarang kemakaran kita kepada Allah, menjadi sarang kemaksiatan. Ya, betah kita di rumah ya, karena bermaksiat. Berapa banyak itu ya orang yang kemudian mengendalikan peredaran narkoba dari rumahnya. Ya. Bahkan auzubillah ya, beberapa tempat ada yang menjadikan rumahnya sebagai tempat pelacuran, ya. Tempat perjudian, atau tempat melakukan kesyirikan. Ya, dukun-dukun kan praktek di rumah itu. Gitu ya. Nah, kalau itu yang dilakukan ya, bertumpuk dan bertumpuk ya, tidak mau bertobat juga kepada Allah ya, maka sebagaimana dikatakan di dalam ayat ke-26 surah An-Nahl ini, wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun, maka Allah mendatangkan azab kepada mereka dari arah yang mereka tidak sadari. Ya. Tahu-tahu udah seminggu aja ya jadi mayat di rumah, banyak yang begitu kan. Nah, ini kemudian kita tidak mau. Oleh karena itu kemudian sahabat iDream yang dirahmati Allah, ayo sama-sama ya, saya juga sama lah ya sedang belajar. Kita coba ya memanage waktu kita dengan baik ketika berada di dalam rumah. Ada beberapa kiat ya. Yang pertama ya, mengalokasikan waktu untuk semua aktivitas ya. Tentunya selain dari ibadah ya. Selain dari ibadah yang di rumah, dilaksanakan di rumah seperti sholat malam gitu kan, baca Quran. Dan di luar itu ya, itu betul-betul kita sediakan ya, tergantung posisi ya, apakah kita sebagai anak ya, tentu kan ada kegiatannya ya. Ya, anak itu biasanya yang utama belajar ya, belajar di rumah atau bermain ya, bermain yang positif, atau kemudian membantu orang tua atau membantu keluarga ya, kalau ada adik membantu adik, kalau ada kakak yang membantu kakak ya, konteksnya begitu ya. Kalau kita sebagai suami ya tentu ada rutinitasnya juga, ada aktivitasnya juga ya. Ya, melihat ya perlengkapan rumah mana yang rusak. Bahkan Rasulullah itu sebutkan ya, alat-alat masak, alat rumah tangga yang rusak beliau perbaiki dengan tangan beliau sendiri. Ya, kalau ada baju yang bolong ya Rasulullah bisa jahit sendiri. Sendal yang rusak beliau juga perbaiki sendiri. Walaupun punya asisten, punya aspri gitu ya, tapi beliau tidak mengandalkan. Ya, kemudian membantu istrinya juga itu kan. Jadi alokasikan waktu, harus ada waktu bagi kita untuk kemudian ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan yang sifatnya rumah tangga. Ya prakteknya macam-macam lah ya. Kadang-kadang ada itu keluarga yang membagi untuk kan pekerjaan rumah tangga kalau diri kan banyak ya. Dari segi tempat ya, harus bersih, maka ada tugas-tugas kebersihan ya, dari mulai nyapu, ngepel, buang sampah ya, ngelap-ngelap kaca yang arena berdebu ya. Kemudian menertibkan, membereskan ya yang berantakan begitu ya. Itu kan harus dikerjakan ya. Biar rumah kita itu jadinya bersih ya, nyaman ya, enak ditinggalin gitu kan. Kalau ada tamu gak bikin malu gitu ya. Jangan sampai tamu datang ini rumah apa tempat sampah gitu ya. Nah, ini kan harus dipahami, harus rapih ya. Kemudian juga dari segi pakaian ya, kan ada pekerjaan rumah yang urusan pakaian ya, dari mulai nyuci ya, kemudian gosok menjemurnya ya, menggosoknya, menyimpannya, merapikannya di lemari ya, itu kan bagian itu kerjaan juga ya, kegiatan rumah tangga itu. Kemudian dari segi makanan gitu ya, ya bagaimana memasaknya, menghidangkannya, itu juga bagian dari kesibukan rumah tangga. Atau juga mungkin dari segi perlengkapan rumah tangga, apa kita sebut inventaris ya, inventaris rumah tangga. Kan rumah itu kan atapnya kadang-kadang ada yang bocor gitu ya, kemudian kacanya, pintunya ada yang rusak ya, itu juga kan harus di maintenance ya. Makanya kadang-kadang jadi suami itu harus bisa
benerin, harus tahu juga lah sedikit tentang listrik. Harus tahu juga ya sedikit tentang perkakas ya. Teknik memperbaiki alat yang basic lah gitu ya. Supaya kemudian tidak sedikit-sedikit ya, buang. Ada orang model gitu, rusak dikit buang. Nah, kalau saya modelnya ya rusak dikit ya benerin lah ya. Nggak bisa dibenerin sendiri baru bawa ke tukang servis. Nggak bisa dibenerin ya udah diikhlaskan. Dibuang ke bank sampah gitu ya. Atau kalau ada yang mau ngambil gitu kan. Nah, tidak masalah. Jadi itulah bagian dari rutinitas kesibukan rumah. Jadi harus ada waktu yang kita alokasikan. Ya. Bahkan termasuk juga menemani anggota keluarga itu kan, artinya menemani anak, ya, menemani orang tua, ya, menemani pasangan nobar ya, nonton bareng. Ya, karena musim kalau lagi ada bola ya, nonton bareng gitu kan. Atau juga mungkin menemani ya anak kita belajar ya. Itu harus kita lakukan, makan bersama dan sebagainya. Itu harus kita libatkan diri kita di situ. Jadi jangan asik di kamar aja ya. Dunianya beda gitu ya. Kan ada tuh ya suami yang model begitu, kalau udah pulang udah di kamar aja gitu ya. Gitu ya, ada yang cerita kisah gitu ya. Baru ini ada anak ya punya ayah sambung gitu ya. Ayah sambungnya itu kalau udah di rumah udah di kamar aja sama ibunya. Dia dicuekin gitu ya. Ada yang model begitu. Nah, ini kan jadi masalah juga ya. Jangan sampai terjadi. Yang kedua adalah mengalokasikan cukup waktu untuk semua aktivitas yang tersebut yang tadi saya sebutkan tadi ya. Sehingga kemudian menjadi kebiasaan atau meningkatkan kepekaan ya, rutinitas pekanan ya. Jadi kita udah tahu kalau dari rumah hari ini itu namanya Jumat bersih misalnya, semuanya disibukkan dengan bersih-bersih ya. Atau misalnya momennya apa ya, ini ada Piala Dunia nobar ya. Setiap pekan ada tulisnya, kemudian olahraga bareng ya. Ya, atau kemudian makan bersama ya di rumah ya. Dari mulai masak ya, kalau di kampung saya itu di Sukabumi ya ada istilah ngaliwet ya, botram ya, makan bersama ya. Kadang kalau ngaliwet itu ya masak bareng-bareng gitu kan. Ada yang nyiapin nasinya, ada yang nyiapin lauknya ya, nanti bapak-bapak nyari daun pisangnya. Ya sidang nanti begitu selesai berak makan bareng, itu bagus ya, untuk kita kerjakan. Yang ketiga adalah mengumpulkan waktu-waktu ya yang telah diagendakan ke dalam catatan rumah ya. Seandainya takut miss kelewat ya udah di list aja ya, hari Sabtu dari mulai hari Ahad ya sampai ke hari Sabtu apa saja agenda kita yang sifatnya rutin yang berkaitan dengan rumah. Nah, ya. Sehingga kemudian tidak ada yang terlewat. Ini untuk membiasakan. Kalau udah biasa kan sebetulnya nggak perlu catatan itu. Karena kita lupaan ini mungkin bagi yang baru mau mulai lah ya bikin gini. Selama ini saya cuek ya, nggak mau tahu dengan kondisi rumah. Ya. Saya memperbaiki keadaan. Ya udah buat listnya dulu ya, daftarnya. Apa aja yang mau dikerjakan bersama dengan keluarga. Insya Allah ini jadi jihad kita. Ya kadang-kadang kan perlu kesungguhan juga gitu kan, yang ngelihat kain numpuk gitu kan, mau bayar pembantu nggak sanggup. Ya sudah kita aja kerjain itu. Saya di rumah juga gitu, nggak ada pembantu ya sudah kerjakan semua sendiri ya. Ya istri bagian masak, ya, saya bagian ke pasarnya begitu. Ya. Nanti anak-anak bagian buang sampahnya, bersih-bersih rumahnya. Urusan kain ya. Saya bagian masukin ke mesin cuci, kemudian jemur ya. Ya, selesai jemur kita lipat, nanti istri ke bagian gosoknya. Ya. Jadi dibagi-bagi. Nah, terkait hal itu ya, terkait dengan manajemen waktu berada di rumah. Ketika kita berada di rumah ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Ini saran lah ya. Yang pertama, jangan melebihi waktu yang tersedia agar tidak mengambil alokasi waktu aktivitas lainnya. Ya. Jadi kira-kira lah ya, kita kan punya kegiatan juga itu kan yang berkaitan mungkin dengan pekerjaan
yang sifatnya menghasilkan uang ya, atau juga mungkin tugas-tugas dari kantor dan sebagainya. Maka ketika berada ya, kalau udah nobar jangan kelewat-lewat juga lah ya, sampai lupa sholat begitu ya, sampai mengabaikan pekerjaan ya, atau mengabaikan tugas kalau mahasiswa, jangan sampai. Kemudian jangan mengabaikan waktu aktivitas hanya karena tidak bisa melakukannya, padahal aktivitas itu sesuatu yang diperlukan. Jadi sebetulnya bisa ya nemenin anak belajar, tapi males nih, lagi mager gitu, itu nggak boleh. Ya. Mumpung anak itu masih kecil, ya, masih bergantung ya dengan kita, itu adalah momen keindahan yang harus kita rasakan. Jangan sampai nanti udah anaknya udah gede, udah nggak kelihatan, baru ya Allah pengen lagi punya anak, akhirnya kawin lagi, itu lain cerita ya. Ya, sebelum anak-anak dewasa ya, dan itu tidak akan terulang ya. Maka nikmatilah momen-momen itu ya bersama dengan anak-anak kita. Ada tuh yang suka viral-viral ya, sibuk dengan anaknya, momen bersama dengan anaknya direkam, dijadiin konten ya, dengan segala pertanyaan-pertanyaannya. Itu disukai oleh masyarakat. Kemudian jadilah orang yang amanah dan janganlah melegitimasi sebagian aktivitas kita yang kita sukai seperti menonton televisi atau juga main handphone ya. Yang lainnya kemudian memberikan tersebut porsi yang paling besar. Ya, kita senangnya pas nobar aja, nobar mulu ya. Kalau ibu-ibu ya, kadang sinetron ya, udah nyetel channel itu tuh ya, dari pagi sampai sore nongkrong depan TV, ini nggak boleh juga. Itu ya. Ya, ada momen yang harus kita sadari ya, kalau ini adalah momen kebersamaan, maka apa yang kita sukai jangan didulukan dulu lah ya. Mengalah, mengorbankan apa yang kita sukai. Misalnya memang bapak senangnya nonton bola ya, istri juga pengen itu kan nonton yang lain begitu kan ya. Ya sekali-kali bolehlah ya nonton film bareng gitu kan ya, tinggal pasang TV kabel atau apa, nonton bareng ya, walaupun suami nggak begitu suka ya, suka cuma bola doang ya, kalau diajak momennya nonton bareng gitu kan. Simpan ya dan catat nomor telepon ya kenalan kita, kerabat kita, sahabat kita, sehingga kemudian waktu tidak terbuang setiap kali mencari nomor seseorang yang ingin dihubungi. Sekarang gampang lah ya. Kemudian tempellah daftar judul ya, buku di perpustakaan lengkap dengan temanya agar waktu tidak terbuang karena mencari buku atau tema yang dimaksud. Kadang-kadang pengen nyari buku nih gitu ya di perpustakaan ya. Tapi lupa bukunya apa. Nah, jadi kalau ketika ingat catat tuh ya, mau beli buku apa. Jadi nanti kalau pas ke toko buku udah nggak lama lagi. Kadang-kadang nyarinya buku apa. Belanjaan juga sama, mau dibeli apa aja nih hari ini ya atau pekan ini, catat ya. Sehingga nanti nggak lama-lama keliling-keliling di supermarket, di minimarket nyari barang mengingat apa, kan sayang waktu kita terbuang ya. Harusnya bisa kumpul sama keluarga ya, tapi kelamaan di minimarket akhirnya lewat. Kemudian tulislah daftar pekanan terkait dengan aktivitas-aktivitas yang penting ya di dalam rumah sepanjang hari dan senantiasa menelaahnya sehingga tidak ada yang terlewat. Jadi semakin sempurna ya kita memenuhi ya apa yang sudah kita targetkan, itu semakin baik ya. Saya dalam satu pekan ini saya ingin begini bersama dengan keluarga di rumah atau ketika berada di rumah. Nah, kalau listnya itu semuanya terpenuhi ya semakin bagus. Mudahkan letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Ini suami nih ya, kadang-kadang ya sebetulnya apa sih bukan istilahnya cuek ya, apa itu, jadi anduk gitu ya, sepatu ya, kan ada tempat-tempatnya itu ya, anduk kotor, baju kotor ya, kadang-kadang rumah itu berantakan karena nggak aware aja gitu kan. Kadang-kadang apalagi kalau suaminya perokok ya, abu rokok di mana-mana, itu jelas tuh ya, itu hanya buang waktu yang harusnya gitu kan. Nggak ada lah ya istilah pekerjaan untuk beres-beres, karena kenapa rumah berantakan sehingga kemudian harus dibereskan itu tadi karena kita nggak aware.
Coba kalau semuanya aware, minimal itu ya waktu untuk membereskan rumah itu udah nggak ada lagi dan bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Suami tahu ya kalau sepatu taruh di rak, ya, kalau kain basah ya, anduk gitu ya taruh di jemurannya gitu kan. Ya, kalau itu dipatuhi maka insya Allah tidak akan ada waktu yang tidak ada waktu ekstra lah gitu ya untuk membereskan, menertibkan yang tidak tertib. Ya, jadi kalau semua udah rapi maka waktu kita akan maksimal ya, untuk kita gunakan yang kepada hal yang lebih bermanfaat. Dan kemudian biasakan juga ya untuk merapikan tempat tidur ketika bangun ya, dan bantulah pasangan kita, keluarga kita, anggota keluarga yang lain menyelesaikan tugas-tugas ya. Jadi kita harus membiasakan ya semua anggota keluarga melakukan hal yang sudah kita sepakati ya, ketika berada di dalam rumah. Adek tugasnya buang sampah, cek tuh sampah, kalau dia belum aware juga panggil, nih sampah ada suruh buang. Kakak tugasnya masak, masak nasi. Nasi belum dimasak panggil, kakak ini nasi belum ada, masak. Walaupun kita sebetulnya bisa ya, tapi membiasakan dia. Maka insya Allah ya kalau seperti itu ya, kesibukan kita di rumah ya, cara kita mengatur ya, waktu kita ketika berada di rumah ini akan mendatangkan maslahat dan manfaat yang besar bagi kebahagiaan kita ya, baik di dunia ya, insya Allah di akhirat juga ya, karena itu semua akan jadi pahala ya. Ya, bagi ibu-ibu ya setiap kain yang dibersihkan ya, itu ada timbangannya di sisi Allah ya. Bagi para suami ya, tenaga yang dikeluarkan untuk membantu keluarganya di rumah itu ada timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak juga sama ya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pemberat ya timbangan kita di yaumul mahsyar. Demikian sahabat iDream ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan saya pribadi. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.